Halo Sobat Desain, kali ini kita akan membuat website mulai dari nol ya, seperti judulnya, yang dimana nanti kedepannya kita akan mulai dari, kita bikin dulu di sini, warna hitam aja. Oke. Nah, nanti di sini kita akan mulai dari brief, ya guys. Nah, kita ganti warna putih. Yang putih ya, putih. Di sini kita ganti ukurannya jadi 40 aja. Nah, kita mulai dari brief nanti ya. Jadi brief itu apa bang? Nah, jadi ketika kalian kerja di perusahaan atau kalian yang freelance mendapat sebuah project atau sebuah kerjaan dari klien atau dari bos kalian untuk membuat website, nah kalian bakalan diberi pertama dimulai dari brief nih. Jadi kalian nanti ada yang langsung dikasih brief seperti contohnya nih, kamu harus bikin ini ya. Ketika kalian, gue pakai bahasa gue aja ya. Jadi kalian harus bikin ini, kata bos kalian ya, harus bikin satu website tentang toko sepatu online, yang dimana pertama pasti si bos kalian itu akan menjelaskan fitur-fiturnya atau kliennya ya. Jadi kalian juga jangan hanya diem doang nih, tapi kalian harus dinanya juga dengan jelas apa sih yang diinginkan klien, website toko seperti apa, toko sepatu seperti apa yang mereka inginkan. Semuanya detail secara fitur, halaman, dan produk atau promo-promo dan lain-lain. Kalian nanti kita bikin bareng deh pokoknya ya. Nah, yang pertama biasanya ini. Kedua, kita bakalan lanjut setelah brief nih, biasanya setelah kita memahami brief dari klien kalian. Nah, kedua kalian bakal melakukan research. Research itu apa bang? Jadi research itu nanti kalian bakalan mencari inspirasi atau sejenis website yang kalian akan bikin, seperti kompetitor atau ya website sejenis lah ya, yang seperti toko online itu ya. Jadi kalian nanti cari tahu dalamnya apa, kelebihannya apa, yang di dalam website itu ada apa aja fiturnya. Nah, ini yang kedua. Oke, bentar ya guys. Setelah kalian melakukan riset pengumpulan data, biasanya nanti kalian tuh bakalan lanjut ke tahap membuat tahap pengumpulan ya, pengumpulan data deh ya. Ini data. Nah, data ini seperti apa bang? Contoh ya, contoh yang tadi itu dari jenis font apa yang kalian mau pakai, style atau gaya desain kalian itu seperti apa, sama lagi warna, dan satu lagi pengumpulan disebutnya mood board ya, mulai dari user dari apa ya namanya, user flow sama mind map ya, masalah itu nanti gue kasih tahu cara-caranya, dan ini hanya permulaan aja ya guys. Jadi setelah semuanya itu pengumpulan data, kalian nanti akan membuat yang tadi gue bilang user flow atau mind map ya. Di sini kita cari dari user flow ini apa bang? Nah, user flow ini jadi nanti kalian tuh bakalan melakukan kayak, kalau riset pengumpulan data kalian tahu lah ya, si user atau pelanggan yang menggunakan website kalian ini nanti mulai dari mana menggunakannya. Biasanya kan dari kita nih buka aplikasi dulu, buka website dulu dari www.tokonlinetokosepatu.com. Setelah itu masuk mana, ke login, atau dia habis login kemana lagi, itu namanya alur si user ya, jalannya si user itu mau kemana saat menggunakan website yang kalian desain atau yang kalian buat. Oke, langsung habis itu kita mulai ke tahap
Selanjutnya yaitu mind map. Nah, mind map ini lebih ke mind map. Mind map. Tulisannya kayak gimana mind map? Mind map ini kali ya. Aku juga lupa. Nah, mind map ini seperti peta atau daftar isi yang ada di website kalian itu apa aja nanti. Biasanya di website di bagian home itu ada kayak logo, ada kayak home, kontak, login, sama banner atau carousel, ada kayak promo dan lain-lain, isi sebuah website satu halaman apa aja dan halaman berikutnya apa aja. Nah, ini disebut mind map ya. Oke, kita lanjut ke 4. Setelah selesai, kita akan membuat yang namanya wireframe. Nah, jadi kalian tahu nggak wireframe itu apa? Jadi wireframe itu sebuah kerangka atau apa ya? Kayak kerangka yang dimana hanya berisikan sebuah tata letak suatu konten ya. Jadi kayak nanti login maunya di mana, habis itu fitur promo mau di mana letaknya. Jadi dia lebih ke tata letak aja. Dan warnanya tuh biasa kebanyakan hitam, putih, sama abu-abu. Itu wireframe. Nanti ketika kerangkanya udah jadi, kita nanti lanjut ke satu lagi, yaitu apa ya, habis ke wireframe, visual design. Oke, jadi kita nanti langsung masuk ke visual design. Nah, lebihan ya, kita ke bawah aja. Nah, visual design ini apa? Nah, inilah tugas penting seorang UI. Jadi biasanya kalau di sini tuh UX nih, kerjaan UX nih atau user experience biasa di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi tugasnya UI mulai dari sini visual design. Tapi kalau tugasnya UX UI design, semuanya harus bisa. Jadi lebih baik kalian semua bisa ya guys. Nah, di sini visual design, di sini akan mulai kalian seperti pewarnaan, jenis font, pemilihan gambar, konten, bukan tata letak aja nih, beda lagi wireframe ya. Lebih ke tampilan atau mempercantik sebuah website tapi tanpa menghilangkan fungsinya gitu, tanpa menghilangkan kegunaan dari sebuah website yang dibuat sebelumnya nih, dari wireframe, user flow, mind map, dan reset. Oke, habis visual design apa bang? Kita lanjut aja ke apa lagi nih? Visual design apa kalau kalian? Ke prototype. Oke, kita akan lanjut ke prototype. Oke, yang dimana langkah ini sebelumnya kita pernah bahas tentang prototype di playlist, ada namanya cara menggunakan Figma dari nol ya. Di situ gue udah kasih tahu, jadi prototype itu lebih menganimasikan atau menganimasikan sebuah website. Jadi kalau kalian pernah buka website atau aplikasi, kalian lihat deh, kalian pernah klik tombol login dan muncul halaman lain. Nah, itu disebut prototype atau animasi ya guys. Jadi nanti kita bikin websitenya tuh gimana sih caranya biar nanti user dari sini kemana, biar ngerti. Dan ini juga tugasnya lebih ke biar si development atau sebuah front end sama back end ya. Nanti dia tuh penting buat dia biar mengerti arahnya kemana nih, websitenya bikinnya kemana. Nah, ini gunanya prototype, menganimasikan. Nah, setelah prototype kita akan lanjut ke usability testing, tapi kalau ini lebih nggak terlalu itu ya, usability, sorry ya kalau tulisannya ketikanya ada yang salah hurufnya, belum nggak terlalu jago bahasa Inggris. Nah, di sini nanti kita akan mengetes apakah websitenya itu emang udah benar atau websitenya itu emang benar-benar dibutuhkan oleh si user. Apakah user menggunakan si website itu dengan baik, dengan mudah, apakah masalahnya bisa diselesaikan dengan website itu,
Jadi kita ngebuat sesuatu hal itu intinya itu buat mempermudah si user mendapatkan solusi atas masalah dia terhadap jenis website yang kita buat, entah itu dalam pemesanan untuk toko sepatu atau toko online, untuk traveling dan lain-lain. Nah, di sini nanti emang secara gambaran agak ribet ya. Nanti tapi kita mulai minggu depan kita akan praktek dimulai dari brief, riset, data, user flow, mind map. Nih pengumpulan data ini paling banyak sih menurut gua, paling penting nih. Jadi biar bisa berjalan semuanya ya guys. Jadi kalian tuh tahu bener-bener ibaratnya bukan asal bikin website, bukan asal ngedesain website. Jadi benar-benar website kalian tuh punya arti di setiap kalian ngedesain atau membuat. Oke? Mungkin ini aja cukup kali ya, brief, riset, semuanya ya. Mungkin nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Takut kelupaan juga ya. Oke, visual design, prototype, usability testing. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue share ke kalian. Nanti kita lanjutin lagi di video selanjutnya ya. Takutnya udah kebanyakan ya, kalian ngantuk juga. Jadi kalian siapin aja alat-alatnya. Oke, kalau kalian masih ada yang nggak paham, nggak ngerti, tanya aja di kolom komentar atau bisa DM IG gue Henry Vidi, ada di link deskripsi. Di situ kan tinggal klik aja. Oke, sampai jumpa dulu. Sampai jumpa. Oke, thanks ya udah nonton dan sampai jumpa di next video.